Wadaw, fakta ini memukul mundur Anies Rashid Baswedan di ruang sidang ini. Kacau sekali ini beritanya dari Tribunnews Medan. Jadi saya juga baru tahu ada 7 orang KPPS yang sampai sekarang masih jadi buronan karena menggelembungkan suara Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar. Sekarang sedang menjadi buruan polisi, saudara. 7 anggota KPPS. Siapa yang curang jadi? Yang curang siapa, bos? Suara Prabowo dinolkan. Suara Anies dilambungkan. Malu 7 turunan entenis. Sok menggugat. Curang. Ternyata ente juga sama. Tim sesnya ya, lebih tepatnya. Atau para pendukungnya. Atau siapapun aja yang terlibat di dalam kecurangan untuk 01. 03 ada jelas. Komisioner KPU Wonosobo udah jelas itu dijadikan sebagai tersangka, disita udah barang buktinya. Jadi yang curang siapa, yang teriak curang siapa, yang maling siapa, yang teriak maling siapa, yang menuduh siapa, yang dituduh siapa. Jelas kan sekarang. Tapi sebelum saya masuk, saya akan baca nanti berita utuhnya. Kita akan dulu lihat nih karya-karya netizen. Ini bagi saya penting sekali untuk menyadarkan kita, saudara. Ini dari istrinya Anies Baswedan dulu ya. Saya baru menemukan soalnya. Terak-terakan lagi ya buat netizen. Ayam apa yang cerdas? Ayam pilih nomor 1. Ini tulisannya, kalau ada yang selalu merasa paling cerdas, beriman, dan paling ahli surga, pasti lingkaran abah si politik identitas. Nah, ada lagi nih. Anies adalah, gue harus akui, beliau adalah orang yang sangat luar biasa dalam akrobatik diksi. Yes, mantap. Dia gimana tuh misalnya? Dia adalah kalau misalnya ada public speaker terbaik sepanjang masa katanya Martin Luther King, menurut gue Pak Anies Baswedan. Udah mengalahkan tuh ya? Udah. Jadi gini, tau nggak? Ada ini gue tulus ya. Ada momen gue beneran kagum sama Pak Anies. Waktu itu? Waktu dia lagi debat sama Pak Ahok. Pak Ahok ngomong waktu itu di debat Cagup. Ini DP 0% nih nggak mungkin karena nih itu kami udah hitung nih nggak mungkin apa segala macam. Lo tau Pak Anies dia jawab apa? Apa jawabnya? Ya sekarang tinggal kita mau menyerah dengan kenyataan atau berjuang dengan harapan. Itu bagus banget men. Men itu bagus banget men. Walaupun dia nggak menjawab pertanyaannya, tapi jawabannya itu bagus banget men. Gue bilang anjing lu jago banget lo public speaking. Terus waktu itu dia pernah dikritik. Waktu dia mau jadi presiden. Waktu itu kan masih jadi gubernur. Lu gini ngapa segala macam. Terus tau gak dia bilang apa? Jawabannya gini, ya tapi kan skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Itu bagus banget dia jawabannya. Kayaknya udah mikirin tuh. Dia tuh, terlepas dari perasaan personal gue dengan beliau, tapi beliau jago banget. Kalau udah urusan ngomong. Kalau urusan ngomong dia jago banget. Kalau urusan ngomong, dia jago banget. Keren kalimat Coki Pardede itu. Pemain akrobatik diksi terbaik. Jadi kalian-kalian itu terbuai dengan kata-kata manisnya. Padahal Anies akan menduduki jabatan eksekutif bila dia jadi presiden. Tugas eksekutif itu mengeksekusi, bukan bacot doang, bos. Amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-A'raf ayat 68. Uballighukum risalati rabbi wa adalakum nasihun amin. Quran surah Yusuf ayat 54. Amin menang, amin kalah dosa. Catat itu. Ini saya kira yang membuat Anies Baswedan itu runtuh rontok suaranya. Para pendukungnya ini pada memalukan di dalam mereka berkampanye itu. Seenaknya mencatut ayat Al-Quran demi kepentingan politiknya, lain sebagainya.
Ini kurang ajar. Ini ketidaksopanan seorang hamba kepada Rabbnya. Satu lagi yang kamu pilpres dukung siapa? Kalau Bapak sih 02. Saya beda pilihan, Pak. Saya 03, Pak. Tak apa-apa. Yang namanya beda pilihan, yang penting keluarga kita tetap akur. Bagus banget nih. Memang ini public speaking calon pemimpin. Abdul, Ya. mau kemana kamu? Duduk sini. Bukan, Pak. Ya. Kamu pilpres pilih siapa? Pilih 02, Pak. Kok bisa? Ingat, kita menghargai intelektual. Orang pintar itu pilih 01. Ingat kamu, kalau kamu nggak pilih 01, keimanan kamu terus dipertanyakan. Mas, ingat kamu ya, ingat orang pintar pilih. Tiba nafas di ujung halah, bakal tinggi Yang sabar ya. Ya, terima kasih ya. Seenggaknya sekarang keluarga sudah tenang dan saya pun untuk bebas memilih. Bebas memilih, pilih satu loh. Ingat, orang pintar itu pilih. Aduh, saya telat dulu nggak nge-review yang kayak gini. Tapi ya cukup ya untuk kemudian menjadi ciri bahwa memang cara kampanye mereka itu banyak diparodikan oleh banyak orang. Ya. Banyak ditertawakan oleh orang lain. Memalukan. Maka wajar bila faktanya sekarang Anies kalah. Karena cara kampanyenya pun membuat orang lain, jangankan simpati, malah membuat orang lain emosi dan malah membuat orang lain ragu untuk memilihnya karena banyak tidak sopannya. Jangankan kepada manusia, kepada penciptanya saja nggak sopan, kepada ayat-ayat suci Al-Quran, ya, kitabnya itu nggak sopan, seenaknya. Nah, kita akan baca beritanya nih. Anies gugat dan tuduh paslon 02 curang, tapi di top 10 7 KPPS DPO gelembungkan suara Anies Muhaimin. Ini nampar banget sih fakta ini ya. 7 anggota KPPS ditapan di tengah masuk daftar pencarian orang lantaran menggelembungkan suara capres nomor 1 Anies Muhaimin. Selain capres, mereka turut gelembungkan suara calon legislatif. 7 anggota KPPS ini menjadi target pemburuan. Ketujuh orang itu ialah Triwono Gajah 34 tahun dan lain sebagainya, banyak nih ya. Nah, mau saya sebutkan nama-namanya satu-satu. Kasat Reskrim Polres Tapan di Tengah AKP Arlin mengatakan 7 orang petugas KPPS tersebut sudah dijadikan tersangka dan pemburuan polisi. Mereka diduga melanggar pasal 532 Junto 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Mereka sudah kita jadikan tersangka. Tetapi dalam aturan pidana pemilu itu, aturannya 14 hari penyidikannya. Mereka ini kita panggil sebagai tersangka, tidak mau hadir lagi, kata Kasat Reskrim. Kemudian polisi menjelaskan penggelembungan suara dan pengguguran suara peserta pemilu mulai dari calon presiden dan caleg terjadi di tempat pemungutan suara TPS 02 Desa Maura Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapan di Tengah. Para tersangka membuat capres nomor 1 Anies dan Muhaimin Iskandar menjadi 315 suara, sedangkan daftar pemilih tetap DPT hanya 300. Kemudian suara pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran dan nomor urut 3 pasangan Ganjar Mahfud dibuat menjadi kosong.
yang ditambahi suara capres nomor 1, yang dikurangi suara capres nomor 2 dan 3. Oke. Jelas ya? Siapa yang curang? DPO sekarang. 7 orang anggota KPPS itu sedang DPO sekarang. Ini fakta, bukan opini. Ini baru fakta. Kita dari kemarin belum melihat fakta yang mereka sodorkan. Yang kita lihat fakta itu, yang sudah jelas curang itu dari 03 dan 01 ini. Baru tahu saya. Bahkan DPO. Malu nggak Anda menerima fakta ini? Para pendukung Anies khususnya. Apakah anggota KPPS yang menggelembungkan suara ini disuruh atau inisiatif sendiri atau apa? Terlepas daripada itu semua, maksud dan tujuan dan siapa yang nyuruh dan lain sebagainya, faktanya yang jelas ini curang. Terus kalian menuduh orang lain yang curang, sembari tidak kita melihat buktinya secara nyata, hanya di narasi saja. Kalian minta kita ikutan gila seperti kalian. Udah curang, kalah lagi. Semua ikhtiar telah dia lakukan. Semua kampanye busuk, biadab, kurang ajar mereka telah lakukan. Hasilnya nihil. Itulah hukuman dari masyarakat Indonesia. Dan satu lagi untuk Anies, itu hukuman dari Allah. Karena Anda berani gak sopan. Para pendukung Anda berani gak sopan. Mencatut seenaknya nama Allah, mencatut seenaknya ayat Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini kurang ajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.